hadratul afadil, hadratul mukarramin yang kita takzimi, pimpinan DKM Masjid Baitul Muttaqin beserta seluruh jajaran pengurus yang kita hormati, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para pimpinan instansi pemerintahan dari berbagai tingkatan, para pimpinan lembaga dan ormas, seluruh hadirin hadirat jamaah Masjid Baitul Muttaqin, muslimin muslimat, mukminin mukminat, salihin salihat. Kalau kata Ustadz Abdul Somad, termasuk yang belum kawin maupun belum sunat. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah atas limpahan karunia-Nya. Pada sore hari ini kita dihimpun di dalam majelis ilmu di masjid yang mulia ini. Semoga setiap langkah yang kita tempuh hari ini menjadi penggugur dosa-dosa kita, menjadi peninggi derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Serta duduk kita semua semoga termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, di dalam satu episode sejarah Islam, dunia menyaksikan kepahlawanan yang begitu menakjubkan. Pada saat itu diketahui bahwa 100.000 legiun reguler Romawi bergerak menuju Jazirah Arab dengan tujuan untuk menghancurkan kaum muslimin yang dipimpin Rasulullah SAW di kota Madinatul Munawwarah. Bergabung dengan 100.000 pasukan legiun Romawi ini, ada kurang lebih 100.000 pula pasukan yang terdiri dari kaum Kristen Arab, dari kerajaan-kerajaan Lakhem dan Gasasinah yang ada di Suriah dan Irak. Pasukan besar ini berhimpun di perbatasan gurun, dan Nabi SAW ketika itu kemudian mengirim sahabat-sahabatnya untuk menghadapi invasi pasukan Romawi dan sekutu-sekutunya tersebut. Tidak seperti biasanya, Rasulullah SAW menunjuk langsung 3 orang sebagai panglima. Yang pertama adalah Sayyidina Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Zaid bin Harithah pada masa lalunya adalah budak milik Sayyidatuna Khadijah, ibunda kita radhiyallahu anha, yang lalu dimerdekakan dan diangkat anak oleh Rasulullah Muhammad SAW sebelum kenabian. Maka orang-orang sering memanggilnya Zaid bin Muhammad, meskipun nama aslinya Zaid bin Harithah. Meski dengan turunnya suratul Ahzab yang melarang menasabkan anak kepada selain bapak kandungnya, Zaid kembali dipanggil sebagai Zaid bin Harithah. Tetapi Rasulullah SAW sangat mencintai beliau dan memuliakannya. Sebagai panglima kedua adalah Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sepupu Nabi SAW, yang pada saat itu bahkan belum lama kembali dari negeri Habasyah. Karena Ja'far termasuk delegasi yang hijrah ke negeri Habasyah sejak sebelum hijrah ke Madinah.
Dan pada tahun itu beliau baru kembali ke Madinah, tidak lama bersua dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, langsung diberikan tugas berat untuk pula menjadi panglima di sisi Zaid bin Harisah. Dua orang ini dari kalangan muhajirin, maka panglima ketiga Abdullah bin Rawahah adalah dari kalangan Ansor. Dan Abdullah bin Rawahah dikenal sebagai seorang penunggang kuda yang sangat tangkas dan pemanah yang sangat ulung di kalangan orang-orang Madinah. Pasukan ini berkekuatan hanya sekitar 3.000 orang. Dan ketika mereka berangkat, orang-orang Yahudi sudah menakut-nakuti mereka dengan mengatakan, kami dahulu, apalagi di zaman sebagda Musa alaihissalam, jika Nabi kami sudah menunjuk panglima dan menyebut nama-nama lebih dari satu, maka dapat dipastikan semua panglima yang disebut namanya itu akan gugur, akan tewas, akan mati di dalam peperangan. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepada Zaid, kepada Ja'far dan kepada Abdullah, sebaiknya kalian mengajukan penundaan saja kepada Nabi SAW agar tidak usah berangkat menyongsong pasukan Romawi yang sangat kuat. Tersenyumlah Sayyidina Zaid bin Harisah dan beliau mengatakan, sesungguhnya ajal kami di tangan Allah dan kami mencari kematian yang paling mulia, kematian di dalam membela agamanya. Maka tidak menjadi persoalan bagi kami apakah kami nanti akan mati di medan perang ataukah kami pulang membawa kemenangan bagi kaum muslimin. Demikian pula yang dijadikan jawaban oleh Ja'far maupun juga oleh Abdullah bin Rawahah. Maka berangkatlah mereka tanpa mengetahui seberapa besar kekuatan musuh. Ketika mereka bergerak menuju ke utara, dikirim pula mata-mata untuk melihat seberapa besar kekuatan musuh. Ketika mata-mata itu kembali dan mereka berhimpun dalam satu perkemahan, lalu dilaporkan bahwa musuh berkekuatan hampir 200.000 orang, sementara mereka hanya 3.000 orang. Maka berundinglah para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Ada yang mengusulkan sebaiknya kita kembali, sebab tidak mungkin menghadapi 200.000 pasukan hanya dengan 3.000 orang. Itu sama saja dengan bunuh diri bersama-sama. Yang lain mengatakan, apakah kalian mengira Allah dan Rasulnya tidak tahu berapa yang akan kita hadapi, sehingga kita yang dikirim? Pastilah ada hikmah di balik ini, maka tetaplah maju. Lalu ada sahabat yang kemudian menyampaikan jalan tengah, kalau begitu kita tetap di sini dulu, tidak langsung clash dengan mereka. Kita kirim utusan kepada Nabi SAW agar beliau menambah pasukan kita, mengirimkan bala bantuan. Mendengar hal itu, Sayyidina Zaid bin Harisah kembali mengatakan, wahai rekan-rekan sekalian, apakah kalian yakin bahwa hidup mati itu di tangan Allah? Dan apakah kalian yakin bahwa Allah dan Rasulnya mengetahui apa yang akan kita hadapi di dalam tugas ini? Maka mereka mengatakan, tentu kami yakin akan hal tersebut. Maka Zaid bin Harisah mengatakan, fasiru bibarakatillah, maka berangkatlah dengan barakah Allah, karena sesungguhnya kita berada dalam tugas yang mulia. Pasukan Romawi ini terkenal dengan kedisiplinannya, terkenal dengan ketahanannya dan kekuatannya. Mereka terlatih
dan memiliki komandan-komandan yang hebat. Maka akan menjadi pengalaman yang sangat baik untuk kita ketika mampu bertemu dengan mereka dan berperang dengan mereka, kita akan mendapatkan pelajaran-pelajaran yang sangat penting. Maka bergeraklah pasukan ini menuju ke satu daerah yang disebut sebagai Mu'tah. Di Mu'tah ini mereka mengambil posisi yang menguntungkan dengan berada di tempat yang lebih tinggi daripada posisi musuh. Sehingga pasukan pemanah bisa meluncurkan panahnya dengan leluasa dan pasukan berkuda bisa menyerbu ke tengah-tengah musuh dengan baik. Tidak lama kemudian pasukan musuh pun hadir dan betul mereka harus berhadapan dengan satu pasukan yang sangat besar. Tetapi dengan penuh keyakinan Zaid bin Harisah memimpin peperangan tersebut dengan membawa panji-panji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kemudian menjelang tengah siang Zaid bin Harisah gugur syahid fisabilillah. Sayyidina Abdullah bin Umar yang berada di dalam pasukan tersebut melaporkan pada Zaid bin Harisah tidak kurang ada 90 luka yang kemudian berada di tubuh beliau ketika kemudian jasad beliau ditemukan dan dikuburkan. Maka bendera perang kemudian diambil alih oleh Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib selaku panglima kedua yang ditunjuk oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula Ja'far segera merangsek ke tengah-tengah musuh dan berperang dengan sangat gigih dan gagah berani, seakan tanpa rasa takut membelah barisan musuh dengan kudanya, lalu kemudian turun dari kudanya dan berperang dengan pedangnya. Pada saat itu pasukan Romawi berhasil mengepung Ja'far. Dan mereka kemudian memapas lengan kanan Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib sehingga beliau mempertahankan bendera dengan tangan kirinya. Tidak lama kemudian seorang pasukan Romawi yang berkuda juga mendatanginya dan memapas lengan kirinya. Sehingga bendera itu pun jatuh, maka Ja'far yang sudah kehilangan dua lengannya memungut kembali panji-panji perang tersebut dan mendekapnya dengan sisa lengan yang masih ada di tubuhnya. Tidak lama kemudian seorang pasukan musuh datang lagi dan kemudian mengayunkan pedangnya ke arah kepala Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib sehingga terbelah sampai ke arah dadanya radhiyallahu anhu. Maka Ja'far bin Abi Thalib gugur di waktu selepas tengah hari pada saat itu. Kemudian bendera diambil alih oleh Abdullah bin Rawahah yang sejari tadi membackup dari belakang dengan panahnya yang terkenal jitu. Dan pada saat memegang bendera itulah Sayyidina Abdullah bin Rawahah sempat diliputi keraguan. Apakah perang ini diteruskan? Dan pasti akan jatuh korban yang sangat banyak dari kalangan sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah aku tarik mundur saja pasukan ini supaya kemudian bisa menyelamatkan sahabat-sahabatku? Tetapi keraguan itu tidak lama. Dia kemudian meraih sisa bekalnya yang berupa sepotong tulang yang masih ada keratan-keratan daging menempel. Kemudian dia gigit itu untuk menguatkan dirinya. Tetapi tidak lama kemudian dia buang tulang itu dan mengatakan, apakah engkau wahai Abdullah bin Rawahah enggan kepada syurga, sementara dua sahabatmu, dua saudaramu telah berada di tempat yang diridhai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia kemudian membuang tulang yang tadi digigitnya dan dengan pedangnya bergegas maju untuk menghadapi musuh. Sama dengan Sayyidina Zaid bin Harisah, di tubuh Abdullah bin Rawahah nantinya tidak kurang dari 90 luka menghiasi seluruh jasadnya. Pedang itu jatuh dan demikian pula bendera itu pun rubuh.
Dengan gugurnya Abdullah bin Rawahah telah habis 3 panglima yang ditunjuk Rasulullah SAW. Maka seorang sahabat Ansar bernama Thabit bin Arqam radhiyallahu anhu bergegas meraih panji-panji itu dan terus menyerang musuh dengan pedangnya sambil berteriak-teriak, "Aina Khalid! Aina Khalid! Aina Khalid! Mana Khalid? Di mana Khalid bin Walid? Di mana Khalid bin Walid?" Kemudian Khalid bin Walid mendekatinya dan mengatakan, "Wahai Sabit, kenapa engkau berteriak-teriak memanggil namaku?" Sabit kemudian memberikan panji-panji perang itu kepada Khalid bin Walid, yang pada saat itu Khalid bin Walid belum ada 1 bulan masuk Islam. Tahun itu adalah tahun ke-7 Hijriah. Baru saja Khalid bin Walid datang dari Makkah bersama dengan Amr bin Al-As dan bersama dengan Utsman bin Talha menghadap kepada Nabi SAW untuk menyatakan keislaman. Di situ Sabit bin Arqam mendesak Khalid segera, "Pegang ini demi Allah." Maka Khalid mengatakan, "Demi Allah, saya baru masuk Islam. Anda adalah sahabat Rasulullah. Anda yang lebih utama untuk memegangnya." "Demi Allah," kata Sabit, "tidaklah aku ambil panji-panji ini melainkan untuk kuberikan kepadamu. Cepat, ambil panji ini dan selamatkan pasukan kita. Pimpin mereka." Ini yang didesak oleh Sabit bin Arqam ketika itu kepada Khalid bin Al-Walid. Maka mau tidak mau Khalid bin Al-Walid kemudian segera memegang panji-panji itu dan segera mengarahkan dan mengomando pasukan dengan pengalamannya yang luar biasa. Hari menjelang petang dan pada malam harinya Khalid segera merundingkan strategi dengan para sahabat yang lain. Maka untuk keesokan harinya beliau mengubah semua susunan pasukan. Yang berada di depan dipindah ke belakang, yang di belakang dipindah ke depan. Yang berada di kanan dipindah ke kiri, yang berada di kiri dipindah ke kanan. Agar apa? Agar pasukan musuh mengira kaum muslimin telah mendapatkan bala bantuan yang lebih banyak. Maka Khalid bin Walid memimpin pasukannya. Dan seperti yang kemudian dia ceritakan, sesungguhnya itu untuk pertama kali aku memimpin pasukan di dalam Islam. Maka Allah memberikan kekuatan kepadaku dan keberanian kepadaku. Dahulu aku berperang untuk memerangi Rasulullah SAW, dan aku selalu mencari celah agar bisa membunuh dan menghancurkan beliau serta kaum muslimin. Maka pada waktu itu aku berpikir untuk dapat menebus dosa-dosaku di masa lalu dengan cara membawa kemenangan pada pasukan ini. Maka Khalid ketika itu memimpin beberapa orang yang tangkas berkuda, meminta mereka untuk menjadi para perintis kudama di depan. Yaitu strategi Khalid adalah meluncurkan pasukan berkuda khususnya ini dari antara barisan kuda-kuda kaum muslimin agar musuh menganggap kekuatan pasukan berkuda sama semua seperti orang-orang yang dipimpinnya ini. Padahal Khalid sudah memilih orang-orang yang paling hebat berkuda, bertombak, dan berpedang untuk bersamanya merangsek posisi musuh. Sehingga Khalid dengan beberapa kawannya ini berhasil menembus barisan legiun reguler Romawi yang terkenal sangat disiplin dan sangat kokoh. Sehingga pasukan Khalid bin Walid membuat tercerai-berainya satu divisi Romawi. Tercerai-berainya satu divisi hanya oleh beberapa pasukan berkuda tentu membuat bergidik divisi yang lain. Sehingga Khalid kemudian cepat-cepat menarik sahabat-sahabat ini lalu menukar posisinya dan melakukan serangan balik lagi ke divisi yang lain seperti yang dilakukannya tadi dengan posisi yang berbeda. Sehingga seakan-akan pasukan kaum muslimin banyak sekali ahli-ahli berkuda dan bertombak serta berpedang yang bisa menghancurkan divisi-divisi Romawi yang banyak. Ini menjadikan panglima pasukan Romawi merasa kalau perang diteruskan dia akan kehilangan banyak sekali pasukan. Sehingga akhirnya pasukan Romawi ini pun ditarik mundur. Ketika legiun Romawi ditarik mundur, maka pasukan-pasukan Kristen Arab
pasukan-pasukan Ghasasinah, pasukan-pasukan Lahem, dan pasukan-pasukan yang bergabung lainnya ini menjadi ketakutan. Kalau barisan legiun reguler Romawi saja diporak-porandakan, bagaimana barisan kita? Sehingga mereka tercerai-berai kembali ke kotanya masing-masing. Khalid bin Al-Walid ketika itu ada yang memberi usul. Mereka telah lari, mari kita kejar mereka. Kata Khalid, tidak, demi Allah. Kita sudah memberikan kepada mereka pukulan yang sangat pahit, dan itu adalah kemenangan kita. Sekarang saatnya kita pulang untuk melapor kepada Nabi SAW. Kalau ngejar tentu ketahuan kalau ternyata sedikit. Sehingga Khalid bin Walid memilih untuk segera menarik mundur pasukannya, menyelamatkan sisa sahabat radhiyallahu anhum yang pada saat itu mereka berhasil menghancurkan pasukan Romawi dan menewaskan ribuan orang, sementara mereka hanya kehilangan 70 jiwa di antara mereka. Mereka kembali ke Madinah, sementara Rasulullah SAW tentunya sudah diberitahukan oleh Jibril alaihi salam tentang bagaimana keadaan di peperangan tersebut. Ketika terjadi peperangan, sebenarnya Rasulullah SAW berdiri di atas mimbar. Kemudian beliau mengatakan, bendera dipegang oleh Zaid bin Harisah. Dia berjuang dengan gigih, berperang dengan gagah berani, dan akhirnya rubuh gugur fisabilillah. Lalu bendera dipegang oleh Ja'far bin Abi Thalib. Tadinya ketika menyebut nama Zaid, Rasulullah menangis. Ketika menyebut nama Sayyidina Ja'far, maka air mata berderai pada beliau. Beliau mengatakan, Ja'far telah memenuhi janjinya kepada Allah. Dia kehilangan dua lengannya di dalam mempertahankan panji-panji Islam. Maka Allah menganugerahkan kepadanya kelak di surga dua sayap yang akan dipakainya untuk terbang kemanapun di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bendera dipegang oleh Abdullah bin Rawahah. Ranjang yang menjemput ruh Abdullah bin Rawahah dari surga sempat tertahan sejenak di antara langit dan bumi. Kapan itu? Ketika Abdullah bin Rawahah sempat ragu. Maka ranjang yang bertugas menjemput ruhnya dari medan perang itu menuju ke surga, itu tertahan di antara langit dan bumi, kata Rasulullah SAW. Tetapi dia kemudian menguatkan tekadnya, sehingga dia pun gugur fisabilillah. Maka kemudian panji-panji itu diambil oleh seorang mukmin yang saleh dan diberikan kepada Sayfullahil Maslul, kepada pedang Allah yang terhunus. Maka sejak saat itu Khalid bin Al-Walid dijuluki sebagai Sayfullahil Maslul, pedang Allah yang terhunus. Dan Khalid bin Al-Walid menjadi simbol tentang seperti apa patriotisme Islam di dalam berbagai macam peperangan, berbagai macam pertempuran. Khalid bin Al-Walid membawakan kemenangan yang luar biasa bagi kaum muslimin. Kepahlawanan Khalid, keberaniannya, dan kejerdikannya dalam siasat perang tergambar dalam apa yang diucapkannya. Beliau mengatakan, tidak pernah aku melewati satu lembah, atau satu bukit, atau satu padang, atau satu sungai, melainkan aku di tempat itu akan memikirkan semua siasat perang yang mungkin akan aku gunakan, baik dalam posisi bertahan ataupun dalam posisi menyerang. Jadi Khalid itu kalau melewati satu tempat, apapun bentuk medannya, selalu dia memikirkan di situ strategi perang apa yang harus dipakai, baik sebagai yang bertahan ataupun sebagai yang menyerang. Dan inilah yang kemudian selalu dilakukannya dan meronda fisabilillah. Dia katakan dalam satu ungkapan, meronda satu malam di medan perang di jalan Allah lebih aku sukai daripada bermalam pertama dengan gadis cantik kembang desa. Jadi lebih beliau cintai untuk berada di medan perang, ya, meronda di medan perang daripada bermalam pengantin dengan gadis yang tercantik. Maka
karena beberapa kali dalam berbagai pertempuran pasukan Romawi selalu diporak-porandakan oleh Khalid bin Walid, ada seorang panglima Romawi kemudian berusaha untuk menjebak Khalid bin Walid. Dia mengundang Khalid bin Walid dalam satu perjamuan. Ketika berada di dalam perjamuan tersebut, dia bertanya kepada Khalid bin Walid, "Tuan, bolehkah aku melihat pedangmu?" Khalid bin Walid bertanya, "Kenapa Anda ingin melihat pedang saya?" "Karena Anda dijuluki sebagai pedang Allah yang terhunus. Bagaimanakah ceritanya? Apakah Allah menurunkan pedang dari langit dan memberikannya kepada Anda?" "Tidak," kata Khalid. "Di perang Mu'tah saja, yang tadi yang kita ceritakan, itu Khalid bin Walid mematahkan 13 pedang. Di dalam satu peperangan itu dia pakai pedang patah ganti, pedang patah ganti, pedang patah ganti. Ini 13 pedang patah di tangan beliau, tersisa satu pedang buatan Yaman. Kita ini pakai satu saja tangannya kadang-kadang patah duluan. Ini 13 pedang patah di tangan beliau ketika dipergunakan di dalam perang Mu'tah. Lalu pedang itu pun diberikan Khalid kepadanya. Dan Panglima Romawi itu berkata, "Pedang ini biasa-biasa saja." Kata Khalid, "Betul, memang biasa-biasa saja. Karena bukan pedangnya, tetapi tangan yang mengayunkannya yang telah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Lalu Panglima Romawi ini memberi minum kepada Khalid. Di dalam minuman itu, dia menaruh racun yang sangat kuat, yang satu racun itu bisa membunuh 100 orang. Sehingga dia berharap Khalid akan mati pada hari itu. Khalid tahu bahwa dia diracun. Khalid tahu bahwa di dalam minumannya ada racun. Tetapi kalau dia tidak meminumnya, akan menunjukkan bahwa dia pengecut. Dia membela izah Islam. Maka sebelum minum, Khalid membaca sebuah doa. Doa yang sering kita baca. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Dengan nama Allah yang tidak akan menjadi madarat bahaya baginya, segala yang ada di langit dan bumi. Dan Allah itu maha mendengar, lagi maha mengetahui. Lalu beliau pun meminum minuman itu. Ditenggak oleh Khalid sampai habis satu cawan. Artinya racun yang bisa membunuh 100 orang itu telah masuk ke tubuhnya. Tidak lama kemudian Khalid merasa pusing dan sangat sakit di kepalanya dan matanya kemudian memerah, tetapi kemudian dia mengucapkan doa, Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. 3 kali dan tiba-tiba semua perasaan itu hilang. Dan Khalid segar bugar sehat tanpa kurang suatu apa atas izin Allah. Panglima Romawi itu ketakutan. Dia mengatakan, "Tuan, aku memasukkan ke dalam minumanmu racun yang bisa membunuh 100 orang. Dan engkau meminumnya tanpa ragu. Dan tidak terjadi apa-apa padamu." Kata Khalid bin Walid, "Sesungguhnya ajal di tangan Allah. Dan sepanjang aku hidup dalam Islam, di setiap pertempuran aku memang selalu mencari kematian. Jadi bagaimana mungkin aku takut mati akan racun yang kau berikan?" Maka hari itu pasukan Khalid bin Al-Walid menghancurkan pasukan Romawi itu di kota Homs dan berhasil Khalid bin Walid membebaskan negeri Suriah dari penjajahan Romawi. Khalid bin Al-Walid terus-menerus berada di dalam khidmahnya untuk Islam, berjuang fi sabilillah, sehingga di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq beliau diangkat sebagai panglima tertinggi Islam. Pada waktu itu beliau sedang berusaha membebaskan kota Damaskus dan Aleppo. Maka ternyata di Madinah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq wafat. Dan sebagai khalifah Sayyidina Umar bin Khattab menggantikan beliau. Adapun Sayyidina Umar bin Khattab sudah agak gelisah tentang Khalid bin Walid sejak beberapa waktu. Kenapa? Karena di kalangan para prajurit muslim sudah ada anggapan kalau mau perang itu ya harus dipimpin Khalid. Kalau yang mimpin Khalid pasti menang. Kalau yang mimpin bukan Khalid biasanya kalah.
Perasaan-perasaan semacam ini, anggapan-anggapan semacam ini sangat membuat Sayyidina Umar khawatir. Dia takut orang-orang mendewa-dewakan Khalid, memujanya berlebihan dan mengira Khalid sebagai yang menentukan kemenangan atau kekalahan. Ini sungguh membahayakan keimanan. Maka begitu menjadi khalifah, Umar mengambil satu keputusan yang ekstrim. Salah satu surat pertama yang ditulisnya atas nama khalifah adalah surat pemecatan Khalid bin Walid dari jabatan panglima tertinggi dan digantikan oleh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu yang lebih senior, yang termasuk as-sabiqunal awwalun. Surat itu segera dikirim ke garis depan, mengabarkan tentang wafatnya Abu Bakar dan dibaiatnya Umar sebagai khalifah, sekaligus pemecatan Khalid dan pengangkatan Abu Ubaidah. Surat itu tiba ketika perang sedang berkecamuk dan langsung dipegang oleh Abu Ubaidah. Kalau Abu Ubaidah mau mengambil jasa, tentu surat itu harus diberikan sekarang, supaya Khalid turun jabatan, dia jadi panglima, dan kemenangan itu akan dicatat sebagai jasanya. Tetapi Abu Ubaidah memilih menyimpan surat itu sampai peperangan berakhir. Barulah setelah peperangan berakhir, Abu Ubaidah menemui Khalid dan mengatakan, "Wahai Khalid, pedang Allah yang terhunus, aku menyampaikan kabar duka cita bahwa Abu Bakar radhiyallahu anhu khalifatu Rasulillah telah wafat dan Umar menggantikannya. Adapun Umar telah mengirim surat ini untuk kita." Khalid membaca surat itu dan dia tersenyum lebar, mengatakan, "Demi Allah saya berperang bukan karena Umar ataupun Abu Bakar, tapi saya berperang karena Allah. Demi Allah, kenapa baru Anda serahkan surat ini sekarang? Pasti surat ini telah datang beberapa hari lalu." Abu Ubaidah tersenyum, mengatakan, "Tidak penting siapa yang menjadi panglima, asalkan kita semua berjuang di jalan Allah." Maka Khalid mengatakan, "Demi Allah, Anda orang yang sangat bijaksana, maka aku sangat tentram meninggalkan pasukan untuk dipimpin oleh Anda. Adapun sekarang, aku akan mencari apa yang aku cita-citakan. Selama ini ketika berperang, pikiranku bercabang antara aku yang mencari kesyahidan di jalan Allah atau melindungi pasukanku supaya mereka menang dan selamat. Sekarang aku tidak punya pikiran lain selain untuk menyongsong kesyahidan di jalan Allah. Maka semoga Allah merahmati Umar karena keputusannya adalah keputusan yang paling baik." Dua-duanya orang-orang yang ikhlas. Umar bukan benci kepada Khalid, tetapi khawatir Khalid menjadi sumber persoalan bagi orang lain. Dijaga betul-betul iman dan akidah. Sementara Khalid juga tulus, dia berjuang bukan karena panglima atau bukan, karena jabatan atau bukan, tetapi semuanya karena Allah. Tidak lama kemudian Sayyidina Umar bin Khattab banyak diprotes. Kenapa Khalid diturunkan dari jabatan? Kenapa Khalid diturunkan dari jabatan? Dan Umar dengan teguh menjawab, akan ada masanya Abu Sulaiman, Khalid bin Walid akan kembali menjadi panglima. Tapi tidak sekarang. Tunggu aku memperbaiki keimanan orang-orang yang telah terlena dengan kepemimpinan Khalid selama ini. Maka tidak lama kemudian Umar bin Khattab mengangkat kembali Khalid bin Walid untuk menjadi panglima tertinggi Islam menghadapi kekaisaran Persia. Qadarallahu wa masya'a fa'al, ketika surat perintah Umar sampai ke kota Homs, Khalid bin Al-Walid sudah berada di ranjang di dalam kondisi sakit, siap menjemput kematiannya. Ketika itu berlinang air matanya, dia mengatakan kepada sahabat-sahabat yang ada di sisinya, "Ratusan pertempuran aku ikuti. Hari-hari di medan perang yang paling mengerikan telah aku hadapi. Dan di situ aku selalu mencari kematian di jalan Allah di medan perang. Tetapi kenapa aku mengalami nasib semalang ini? Harus mati justru di atas ranjang." Maka seorang sahabat, Qais bin Sa'ad bin Ubadah, berbisik di telinga Khalid bin Walid untuk menghiburnya. "Wahai Khalid, Allah tidak mungkin membiarkanmu mati di medan perang. Karena engkau adalah pedang Allah. Adalah aib bagi Allah yang maha perkasa kalau sampai pedangnya patah di tangan musuhnya. Tidak mungkin Allah membiarkanmu mati di medan perang karena engkau adalah pedang Allah yang terhunus. Ketika pedang itu sudah dikehendaki untuk pulang ke haribaannya, maka Allah sendiri akan menyarungkan pedang itu ke dalam sarungnya.
Maka selamat jalan wahai Khalid, wahai pedang Allah yang terhunus. Dan hari itu Khalid radhiyallahu anhu menghembuskan nafas terakhir dengan senyum terkembang di bibirnya karena ucapan Qais bin Sa'ad bin Ubadah yang mulia. Inilah patriotisme Islam. Inilah keagungan yang kemudian menjadi kisah yang manis dari generasi ke generasi. Dan di Nusantara kita tercinta, salah satu patriotisme agung itu tampak dalam satu peristiwa yang disebut sebagai Pertempuran Surabaya. Pada 25 Oktober 1945, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Rais Akbar Nahdlatul Ulama, sekaligus Rais Am Majelis Syura Muslimin Indonesia, mengeluarkan sebuah fatwa yang disebut sebagai resolusi jihad. Setiap muslim yang sanggup memegang senjata dan berada pada jarak belum boleh mengqashar salat sesuai ketentuan madhab Syafi'i dari kota Surabaya. Fardu ain hukumnya untuk ikut berperang, berjihad, mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang telah diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Fatwa ini segera disebarkan, maka berduyun-duyun para pemuda membawa senjata yang mereka punya, bergerak menuju ke kota Surabaya untuk membela kemerdekaan. Laskar Hizbullah dan Sabilillah bahkan datang dari wilayah-wilayah yang jauh sampai ke Cirebon, sampai ke Bandung, sampai ke berbagai penjuru Jawa, berkumpul di Surabaya. Di Yogyakarta, Kongres pertama umat Islam meratifikasi fatwa resolusi jihad untuk disebarkan kepada setiap muslim. Maka Kongres umat Islam mengeluarkan himbauan 60 miliar kaum muslimin siap berjihad mempertahankan kemerdekaan. Dan ini menjadi tajuk utama harian kedaulatan rakyat pada hari tersebut. Tidak lama berselang, pemuda bernama Sutomo mengambil alih RRI Surabaya dan kemudian berpidato di RRI membakar semangat para pemuda dengan pekik takbir yang bertalu-talu untuk memanggil para pemuda berjuang mempertahankan kemerdekaan. Maka perang Surabaya pun pecah melawan tentara sekutu yang dipimpin langsung Panglima tertinggi sekutu di Pasifik, Jenderal Sir Philip Christensen. Dan dalam 5 hari pertempuran alias tidak sampai seminggu, 2 jenderal sekutu, A.W.S. Malaby dan Guy Luder Simmons, tewas dalam peperangan Surabaya. Ini sama sekali tidak masuk akal, kata Sir Philip Christensen. Karena di medan perang dunia kedua di Eropa maupun di Pasifik tidak pernah terjadi 2 jenderal mati seminggu. Hanya di Surabaya satu-satunya kejadian itu 2 jenderal sekutu mati dalam waktu kurang dari seminggu. Peperangan ini menjadi semakin luar biasa dahsyat karena para pemuda yang membawa ranjau-ranjau berani untuk menabrakkan dirinya kepada tank-tank milik Inggris sehingga menghancurkan tank-tank itu dengan mengorbankan nyawa mereka. Pada saat itu divisi British India Muslim yang tergabung dalam pasukan sekutu bersama Inggris melakukan mogok dan desersi, tidak mau ikut berperang. Kenapa? Karena pemuda-pemuda Surabaya selalu memekikkan takbir di dalam peperangan, yang itu sangat mengganggu mereka sebagai seorang muslim. Tidak mungkin mereka membunuh sesama saudara muslim. Desersi ini dipimpin oleh seorang letnan kolonel bernama Ziaul Haq. Letnan kolonel Ziaul Haq yang nantinya menjadi jenderal pada tahun 1970-an akan menjadi Presiden Republik Islam Pakistan. Jadi Ziaul Haq adalah pemimpin desersi pasukan British India Muslim di Surabaya pada saat itu. Inilah yang menjadi bukti kepeloporan sehingga pada 10 November pasukan sekutu akhirnya meminta terjadinya gencatan senjata dengan pihak para pemuda Surabaya. Dan hari itu diperingati sebagai Hari Pahlawan kita. Patriotisme Islam akan selalu ada di setiap zaman dan anak-anak kita perlu selalu mendengar kisah-kisah ini supaya mereka terbangkitkan semangatnya untuk tidak lelah
mencintai Indonesia. Jazakumullahu khairan, mudah-mudahan bermanfaat.